Ini yang selanjutnya adalah kesabaran. Ini sabar nih, sabar menunggu yang gak hafal-hafal, yang gak setoran seminggu gitu, atau yang lari-lari, atau yang umpet-umpetan, kejar-kejaran. Jadi nanti ada di sini yang kejar-kejaran sama santri. Enggak. Gak ada ya? Rajin-rajin Paling sama ya? ngobrol. Ngobrol aja ya. Di kita ada yang sampai kejar-kejaran. Pas salah kok kita cari-cari. Ternyata pas kita cari-cari di asrama kelihatan gak ada. Saya nyari-nyari ke bawah gitu. Kok di bawah Risma ada apa namanya? Ada tas-tas. Di ujungnya kok ada kaki. Ternyata anak umpat di bawah Risma. Itu kejar-kejaran itu. Insya Allah. Tapi kalau nggak ada sabar, kayaknya kita pengen nempelin gitu ya. Sabar dengan keengganan mereka menghafal Quran, sabar dengan contohnya nggak ngapal-ngapal, sabar tidak ketika hafal Quran nggak konsentrasi, itu harus punya kesabaran. Ini saya kira ini akan nyambung tadi dengan visi generasi. Kemudian yang kedua adalah mampu memaknai peristiwa. Jadi ketika ada peristiwa apapun, seorang guru harus melihat dari sisi positifnya. Mungkin anak ini kok bandel, atau tadi kejar-kejaran. Tetap kita berusaha melihat dari sisi positif orang tersebut, sehingga kita akan bersabar. Ataupun contohnya memaknai peristiwa itu ketika santri itu setoran itu gak lancar-lancar, kita bisa memberikan sebuah makna kepada dia ini sabar. Contohnya ya, sabar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menggunakan ayat ini sebagai bentuk tantangan kita. Contohnya seperti itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Al-Qur'an atau ayat ini sedang kanan-kanannya kepada kamu sehingga kemudian tidak membuat lancar. Nah, gitu ya. Jadi enggak dianggap ini ente sih banyak dosa. Jadi apa susah. Itu yang agak negatif. Santrinya dalam Jadi kita merespon apapun dari kondisi santri, kita lihat dari sisi positif. Kemudian, nah ini yang perlu juga dari mental itu empati yang kuat. Jadi ketika santri contohnya malas, coba kita dengarkan apa sih masalahnya. Kita dengar, oh ternyata masalahnya itu saya tuh sampai pernah kejar-kejaran. Ini santri kenapa sih? Ketika halal itu, ketika sholat subuh, tidur. Kita kebetulan halal itu ada 3 kali karena Quran. Pada subuh sampai 6:30, kemudian nanti jam 1:30 sampai asar, nanti lanjut lagi jam pada isya sampai 8:30, 3 kali. Nah itu ternyata perjuangan, walaupun udah banyak waktu itu, perjuangannya justru bukan orang sendiri. Susah kalau Allah ya cina. Kita mau berpikir kayaknya pengen memaksimalkan gitu ya, biar anak capai target, ternyata santrinya malah bosan. Nah ini kita perlu didengar gitu. Apa sih masalahnya, didengarkan, karena setiap orang ternyata masalahnya beda. Ketika ditanya kenapa, Ustaz, ternyata apa namanya Ustaz, saya itu gak mau dengan Ustaz. Kenapa? Ustaz, masa saya dibilang contoh aja nih ya, ini termasuk yang harus diantisipasi dan jadi pelajaran. Ustaz, masa saya dibilang kulit saya sama baju saya sudah sama. Kebetulan kulitnya hitam, bajunya juga hitam. Oh, anaknya merasa dihinakan gitu. Padahal itu sebenarnya mau dibuat guyon untuk bisa lebih dekat. Tapi sama santrinya kemudian dianggap dekat. Saya coba buat apa namanya ajak ngobrol, gimana nanti kalau Ustaznya saya kasih tahu biar tidak seperti itu dan untuk minta maaf. Gak bisa Ustaz, mereka pengen ganti muhafid. Saya buat gimana agendanya biar muhafidnya merasa tidak terpojokkan, tapi santri tetap bisa. Saya coba nih, kita buat ya bukan depan, kita rolling aja sebentar. Alhamdulillah
Ustaz, masa anak saya 1 semester ini gak ada progres. Dan ternyata itu tadi, dia selalu kejar-kejaran sama muhammadnya. Terakhir dia tadi bisa ketemukan, ternyata di bawah disbang. Ampun dah jadinya. Oke, nah ini makanya dari seorang munafik ketika ada masalah itu punya empati yang kuat, punya usaha untuk bisa memahami santri seperti apa, sehingga kita hadir menjadi solusi. Jangan sampai kemudian ketika nggak hadir itu kita ponis justru ada si etama ibarat topik itu, nah itu yang harus diubah. Bisa jadi kita dengan empati itu kayaknya punya masalah, sehingga kita kemudian menelusuri, mempelajari, jangan-jangan salahnya dari kita, dan jangan mau untuk bisa meminta maaf sampai kalau kita salah. Baik itu Ustaz, sementara kita bahas dulu dari guru, barangkali ada pertanyaan tentang kesiapan guru dari sisi ruh, dari sisi fisik, dan dari sisi mental. Nah, para asatidz mungkin ada yang bisa